Hai, aku Dina. Dan aku Selma. Di sini kami akan Melakukan sesi tanya jawab. perihal kewarganegaraan di Indonesia. Apa pengertian demokrasi serta bagaimana demokrasi berjalan di Indonesia? Jadi demokrasi itu adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan rakyat, yang mana warga negara memiliki hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka, baik melalui pemilihan umum maupun partisipasi aktif dan diskusi publik. Yang mana demokrasi ini kita bisa memiliki kebebasan berbicara, kebebasan pribadi, berkumpul, serta kebebasan berpendapat. Jadi demokrasi di Indonesia ini telah mengalami perkembangan yang signifikan pada tahun 1998. Secara umum, demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik. Negara Indonesia ini telah melaksanakan pemilihan umum secara teratur, memilih presiden, anggota parlemen, dan pemerintah daerah. Selain pemilihan umum, demokrasi di Indonesia digunakan dalam kebebasan berekspresi dan media yang relatif terjaga untuk dapat menghakimi pemerintah tanpa takut represi. Demokrasi di Indonesia memiliki tantangan utama, yakni korupsi. Korupsi ini masih tersebar luas di berbagai sektor pemerintahan. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, demokrasi di Indonesia terus berkembang dan memberikan ruang bagi partisipasi warga negara dalam proses politik dan terus memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan menjaga komitmen untuk memastikan keterlanjutan demokrasi di masa depan. Terus, seperti apa pengertian warga negara dalam demokrasi? Jadi, pengertian warga negara dalam demokrasi, warga negara adalah suatu individu yang memiliki kewarganegaraan suatu negara dan memiliki hak serta tanggung jawab dalam partisipasi politik dan kehidupan politik. Yang mana warga negara dalam demokrasi mencakup individu-individu yang memiliki hak dalam memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, serta hak untuk menyampaikan pendapat, mengorganisir diri dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Dalam demokrasi, konsep warga negara merupakan fondasi penting dalam menjaga dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi seperti perlindungan hak asasi manusia dan sebagainya. Lalu jelaskan apa itu masyarakat madani serta bagaimana karakteristiknya. Oke, jadi masyarakat madani itu adalah konsep yang merujuk pada suatu bentuk masyarakat yang berpijak pada prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan, partisipasi aktif warga negara, dan pemerintahan yang baik. Istilah madani ini berasal dari bahasa Arab yang mengandung makna kewarganegaraan atau keterlibatan warga dalam urusan politik. Kemudian karakteristik utama masyarakat madani itu ada 6. Yang pertama, kehidupan demokratis. Maksudnya adalah masyarakat madani ini menghormati prinsip-prinsip demokrasi seperti hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, hak memilih, dan partisipasi politik yang aktif. Kemudian yang kedua, hukum dan keadilan, yaitu masyarakat madani memegang prinsip keadilan, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, keterbukaan dan toleransi, yaitu masyarakat madani menghargai kebebasan beragama, budaya, dan kebebasan berekspresi. Kemudian yang keempat, partisipasi aktif warga, yakni masyarakat madani mendorong partisipasi aktif warga dalam kehidupan publik dan urusan masyarakat. Kemudian yang kelima, pemerintahan yang baik. Masyarakat madani menuntut pemerintahan yang baik dan akuntabel. Kemudian yang keenam, pembangunan berkelanjutan, di mana masyarakat madani berupaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian jelaskan bagaimana hubungan antara Islam dan demokrasi. Baik, jadi hubungan antara Islam dan demokrasi adalah topik yang kompleks dan banyak diperdebatkan.
Beberapa pendapat menyatakan bahwa Islam dan demokrasi dapat saling melengkapi dan beberapa argumen yang mendukung hubungan yang harmonis antara Islam dan demokrasi, yakni semisal hak asasi manusia. Islam meyakini dan melindungi hak asasi manusia seperti kebebasan beragama, hak hidup, dan lain-lain. Prinsip-prinsip ini mirip dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mengakui dan melindungi hak-hak individual. Dan intinya, hubungan antara Islam dan demokrasi dapat bervariasi tergantung pada konteks sejarah, budaya, dan pemahaman individu. Baik, selanjutnya jelaskan apa itu otonomi daerah. Baik, otonomi daerah itu adalah sistem pemerintahan pada suatu negara yang memberikan kekuasaan dan wewenang kepada wilayah-wilayah atau daerah yang ada di dalamnya. Dan dalam konteks Indonesia, otonomi daerah mengacu kepada perwujudan kekuasaan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Otonomi daerah di Indonesia berjalan seiring dengan prinsip subsidi di atas, di mana pusat pemerintahan memberikan dukungan teknis, administratif, dan keuangan kepada daerah untuk memastikan pelaksanaan otonomi daerah. Selanjutnya, jelaskan bagaimana prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dan berikanlah contoh tata kelola yang baik dan bersih pada organisasi di sekitarmu. Oke, jadi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dapat beragam, tergantung pada konteks dan kebutuhan masing-masing negara. Berikut ini beberapa prinsip umum yang disepakati para ahli. 1. Transparansi, yaitu mengacu pada memperoleh 2 aksesibilitas informasi yang relevan bagi publik. 2. Partisipasi. Partisipasi publik adalah prinsip penting dalam pemerintahan. Pemerintah harus memberikan ruang bagi partisipasi secara aktif dan melibatkan warga negara dalam mengambil keputusan. 3. Akuntabilitas, yakni mengharuskan pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada publik dan lembaga-lembaga pengawas yang relevan. 4. Keadilan. Pemerintah harus memastikan perlakuan yang adil dan setara terhadap semua warga tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, dan sosial. 5. Efisiensi dan efektivitas, yakni melibatkan perencanaan yang baik, mengelola yang efisien, pengawasan yang ketat, dan pengukuran kinerja yang tepat. 6. Kemampuan institusi, yakni harus memiliki lembaga yang kuat dalam sistem peradilan yang independen, birokrasi yang efisien, dan lembaga pengawas yang bebas campur tenaga politik. 7. Hukum dan aturan yang baik, yakni pemerintah harus menegakkan hukum supremasi yang tinggi, menegakkan aturan yang adil dan jelas, dan memastikan perlindungan hukum bagi semua warga negara. Kemudian contoh tata kelola organisasi yang baik dan bersih dari organisasi sekitar yang baik, yaitu memiliki kebijakan transparansi yang kuat dalam proses pengambilan keputusan, kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Misal ada aturan dari ketua pelaksana tidak boleh datang terlambat rapat, maka semua harus bisa mengikuti peraturan tersebut. Penghindaran konflik, misal ada 2 orang dalam organisasi ini yang punya masalah pribadi dan masalah tersebut tidak boleh dibawa ke dalam organisasi, maka itu disebut profesional. Kemudian akuntabilitas dan tanggung jawab, misal semua orang dalam organisasi tersebut harus bertanggung jawab dengan apa yang diberikan. Contoh, diberi tugas atau tanggung jawab menjadi panitia atau ketua pelaksana. Jadi orang tersebut harus bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan tersebut. Jadi itulah beberapa paparan tentang kewarganegaraan di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat. See you.